Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Ati Handayani SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Banyuwangi 2. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta karyawan peserta seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta tahun 2025. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menghadiri seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Pada hari ini, Kamis, tanggal 19 Juli 2025, kita akan mengikuti rangkaian acara seminar dengan judul Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Domino bertema terhadap prestasi belajar matematika materi penjumlahan pada siswa kelas 1 SD Negeri Banyuwangi 2. Perkenalkan, saya Sumiatun yang akan bertindak sebagai MC pada acara hari ini. Mohon izin untuk menyampaikan susunan acara. Acara yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan sambutan, acara inti, dan penutup. Mengawali acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka kegiatan seminar hari ini dengan doa bersama. Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa mulai. Terima kasih. Acara berikutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Ati Handayani SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Banyuwangi 2 Surakarta. Kepada Ibu Ati kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari ini kita masih diperkenankan untuk mengadakan kegiatan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta SD Negeri Banyuwangi 2 Kota Surakarta yang dilaksanakan pada hari ini Kamis 19 Juli 2025. Semoga kegiatan seminar ini bisa berjalan lancar yang akan dilaksanakan nanti oleh Ibu Tri Angga Wahyu Natalia SPD. Semoga nanti berjalan lancar dengan judul pengaruh penggunaan media pembelajaran 1 domino bertema terhadap prestasi. Saya ulangi, dengan judul pengaruh penggunaan media pembelajaran 1 domino bertema terhadap prestasi belajar matematika materi penjumlahan. Saya harapkan nanti Ibu Bapak untuk mengikuti kegiatan seminar sampai selesai dan selamat untuk menjalankan kegiatan seminar. Itu dan saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Ati yang telah berkenan memberikan sambutan. Bapak Ibu hadirin peserta seminar yang berbahagia, kita lanjutkan untuk acara inti yaitu pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan disampaikan oleh Ibu Tri Angga Wahyu Natalia SPD. Kepada Ibu Tri Angga Wahyu Natalia SPD kami persilakan. Terima kasih untuk Ibu Sumiati yang telah menjadi moderator dalam
Hari ini izinkan saya menyampaikan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, SD Negeri Banyuwangi 2 pada hari Kamis 19 Juni 2025. Saya perkenalan sedikit Bapak Ibu tentang identitas diri saya, yaitu nama saya Ibu Tri Angga Wayu Natalia, biasa dipanggil Ibu Angga. Saya lahir di Surakarta 33 tahun yang lalu Bapak Ibu. Alamat saya di Ketep, Sukoharjo. Latar belakang seminar ini adalah pegawai P3K adalah salah satu jenis ASN yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. P3K merupakan pegawai yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah. P3K memiliki hak dan kewajiban yang berbeda dengan PNS, seperti misalnya tentang pengajian, tunjangan, dan juga jenjang karir. Untuk mempersiapkan P3K agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik, pemerintah mewajibkan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan orientasi bagi P3K yang baru saja diangkat. Tujuan orientasi ini adalah untuk mengenalkan nilai-nilai fundamental yang harus dipegang dan ditetapkan oleh P3K, dan juga untuk mendorong P3K untuk dapat merefleksikan diri terkait sikap dan perilaku sebagai pemimpin di lingkungan pekerjaannya. Waktu dan tempat, waktu orientasi P3K yang kami lakukan ini adalah pada tanggal 16 Mei 2025 sampai 20 Juni. Untuk angkatan 1. Tempatnya yaitu di Dinas Pendidikan SD Negeri Banyuwangi 2, Kecamatan Bandarsari, Surakarta. Visi Kota Surakarta Bapak Ibu ini untuk mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan juga sejahtera. Surakarta sebagai kota yang modern itu adalah budaya untuk strategi bertahan hidup dari suatu peradaban dan nilai dasar, yaitu ada religius, seni, estetika, gotong royong maupun harmoni. Surakarta tangguh. Apa sih tangguh itu? Tangguh maksudnya masyarakat itu bisa beradaptasi, berkelanjutan mengatasi efek yang negatif atau atribut positif yang menunjukkan kemampuan melanjutkan kehidupannya. Kemudian Surakarta yang gesit merupakan perbaikan kualitas layanan yang merupakan manajemen kinerja, perbaikan sistem pengawas dengan adanya dukungan 3 pilar, yaitu kemampuan digital, budaya organisasi, dan juga adanya perubahan atau inovasi. Surakarta yang kreatif maksudnya itu berkarakter dan menciptakan solusi atas permasalahan bersama untuk membangun suatu usaha dari sumber daya bersama di Surakarta. Misi kota Surakarta adalah meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan, memperkuat pertumbuhan ekonomi, mewujudkan tata ruang, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda, juga mewujudkan daerah yang kondusif antar umat beragama harus saling menghormati satu dengan yang lainnya. Pemerintah Kota Surakarta sekarang saat ini kita dipegang oleh Bapak Wali Kota yang baru, Bapak Respati Adri. Nah, Wali Kota Surakarta dalam menjalankan tugasnya itu dibantu oleh OPD. OPD itu merupakan organisasi pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab pada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Perangkat daerah itu merupakan unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Struktur organisasi dan tata kerja OPD. Perangkat daerah itu terdiri dari apa saja? Adanya sekretaris daerah, sekretariat DPRD, inspektorat daerah, dinas daerah, badan daerah, dan juga kecamatan. Sekretaris daerah Kota Surakarta itu mempunyai tugas membantu wali kota dalam penyusunan kebijakan
dan pengordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administrasi. Sekretariat DPRD tugasnya adalah membantu wali kota dalam mendukung pelayanan administrasi terhadap tugas dan fungsi DPRD. Inspektorat daerah tugasnya adalah melaksanakan fungsi pengawasan, jadi mengawasi pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas membantu oleh perangkat daerah. Dinas daerah itu tugasnya melaksanakan urusan pemerintah di bidang sesuai tugasnya yang menjadi kewenangan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembangunan. Kecamatan kita itu di Surakarta ada 5 nih. Jebres, Bandarsari, Laweyan, Pasar Kliwon, Serengan. Nah, ada 5 kecamatan. Nah, itu mempunyai tugas. Kecamatan di Solo itu mempunyai tugas membantu wali kota dalam mengordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, urusan pemerintahan umum, urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan kelurahan serta 5 sebagian urusan pemerintah di bidang lainnya. Manajemen kepegawaian P3K dilakukan berdasarkan sistem atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit organisasi dengan memperhatikan target sasaran, hasil manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai. Disiplin pegawai P3K, kesanggupan seorang pegawai untuk menaati segala peraturan, kewajiban, larangan yang telah ditetapkan. Tujuan pengembangan kompetensi adanya pengayaan pengetahuan P3K dalam lingkup kompetensi teknis dan pemenuhan tuntutan kebijakan serta penghargaan terhadap P3K. Visi, tadi misi, sekarang visi pendidikan. Visi dinas pendidikan, terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Misi dinas pendidikan, meningkatkan keterjangkauan perluasan layanan, meningkatkan keterjangkauan pendidikan, dan juga meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Satuan unit kerja yang saya tempati sekarang ini, kita di SD Negeri Banjarnegara 2 di Jalan Malingga Barat 1 nomor 1, Kadipiro Bandarsari, dengan kepala sekolah saat ini ada Bupati Handayani, dan ada 6 guru kelas 1 sampai kelas 6, ada guru agama Islam, guru agama Kristen, guru agama Katolik, 1 guru olahraga, 1 tenaga administrasi, dan 1 operasional pelayanan sekolah. Visi SD Negeri Banjarnegara 2 sekarang, yaitu terciptanya peserta didik yang beriman, bertakwa, mandiri, kreatif, kompetitif, berkarakter, profil belajar Pancasila. Misi SD Negeri Banjarnegara 2 ada membentuk sikap iman dan takwa untuk anak-anak didik kita, selalu kita tekankan ada kampus religi sehingga iman dan takwa anak-anak semakin hari semakin meningkat. Ada tentang untuk mewujudkan mutu lulusan yang unggul, anak diberi sesuatu untuk dia bernalar kritis, berpikir kritis dalam memecahkan masalah. Tentang juga menerapkan pembelajaran yang cerdas efektif, ada yang mengembangkan kreativitas secara optimal, mengembangkan kepribadian anak, dan juga mengajarkan anak-anak untuk sikap peduli dengan sesamanya. Tujuan SD Negeri Banjarnegara 2 yaitu mewujudkan sikap seluruh warga yang beriman dan bertakwa. Kita mengharapkan anak-anak kelas 6 itu memiliki lulusan yang unggul, nilainya baik, berbudi luhur tinggi, mewujudkan kegiatan belajar yang bermutu, sikap kepribadian anak juga baik. Kita juga menjadi kerjasama yang baik antar guru. Kita juga mau meningkatkan lingkungan sekolah yang sehat. Kita mau juga menghargai dalam perbedaan.
Jumat sehat, dan Jumat bersih. Iya. Struktur organisasi kita dimulai dari guru kepala sekolah, guru kelas 1 hingga kelas 6, ada bapak ibu guru agama, operator sekolah, dan juga operator pelayanan operasional sekolah. Rencana dan hasil kerja P3K ini adalah yang kami lakukan. Hasil observasi yang sudah saya lakukan ke anak-anak kelas 1 menunjukkan bahwa prestasi belajar matematika terutama dalam hal penjumlahan itu masih kurang Bapak Ibu. Anak dalam menjumlah masih sering terkadang salah. Maka dari itu pembelajaran belum menggunakan media pembelajaran secara optimal. Hasil yang diperoleh terhadap observasi pembelajaran menunjukkan pembelajaran kelas 1 belum memenuhi aspek pembelajaran yang efektif dan bermakna, sehingga dalam prakteknya belum bisa memaksimalkan prestasi belajar siswa serta memerlukan bantuan untuk menjadikan pembelajaran menjadi lebih efektif dan lebih bermakna. Rencana dan hasil kerja P3K. Di sini kami mengambil tentang media pembelajaran. Nah, media itu merupakan salah satu komponen pembelajaran yang berperan dalam kegiatan belajar mengajar. Manfaatnya itu akan dapat menarik anak untuk lebih perhatian dalam belajar. Juga untuk anak dapat menguasai pembelajaran tertentu jika sudah menggunakan media itu. Metode mengajar juga lebih bervariasi. Siswa juga dapat melakukan kegiatan pembelajaran sebab tidak hanya mendengar, tapi juga dapat melakukan. Nah, salah satu contohnya kami menggunakan media pembelajaran dengan siswa dengan media pembelajaran domino bertema. Rencana dan hasil kerja. Media domino bertema membuat pembelajaran berbeda dan menyenangkan, sehingga materi yang dipelajari dapat mudah dipahami dan diingat. Media domino bertema melatih siswa untuk berpikir kritis, mengingat, memprediksi, menjawab setiap persoalan yang ada. Pembelajaran matematika dalam hal ini tentang materi penjumlahan akan lebih mudah dipahami jika pembelajaran disertai dengan media domino bertema. Dengan penerapan media domino bertema diharapkan dapat merangsang siswa untuk berpikir kritis, mengingat, memprediksi, dan menjawab setiap persoalan yang ada, sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar matematika materi penjumlahan. Ini tentang yang kami lakukan terhadap anak-anak menggunakan media domino bertema tentang materi penjumlahan. Kita bikin anak-anak berkelompok, kemudian kita mengajarkan penjumlahan terhadap anak, misalnya 5 tambah 2. Nanti di gambarnya itu akan ada di bawahnya berapa 5 tambah 2, 7, cari. Nah, angka 7 tempelkan di media itu, di kartu domino itu. Ini adalah contoh anak memegang kartu domino. Ada anak saya Diksa dan Clara, dan juga itu hasil yang tengah itu adalah hasil anak dalam prakteknya mempraktekkan penjumlahan dengan media domino bertema. Kesimpulan, berdasarkan hasil observasi dan tindakan yang dilaksanakan dengan pembelajaran media domino bertema berpengaruh terhadap prestasi belajar matematika materi penjumlahan siswa kelas 1. Hal ini dibuktikan dengan nilainya, ya anak nilainya mengalami peningkatan dalam materi ini setelah melaksanakan dengan media domino bertema. Saran dari kami agar guru itu tetap dan terus memanfaatkan media pembelajaran agar siswa tertarik. Jadi tidak hanya mengajar dengan teori, menjelaskan, menerangkan, kita juga menggunakan media sehingga anak tertarik, anak tidak ngantuk, anak semangat dalam belajarnya. Manfaatnya bagi siswa itu adalah menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, dan siswa dapat mengambil pelajaran dan prestasinya pun dapat meningkat. Manfaat bagi guru yang lain supaya bapak ibu guru yang lain dapat menggunakan media pembelajaran dan media bertema pada pembelajaran yang lain dengan teknik yang lebih variatif dan pengembangan yang lebih terprogram agar prestasi belajar siswa dapat tercapai. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari bapak ibu ada yang mau bertanya, kami persilakan.
Bu Winda. Mohon izin bertanya, nama saya Winda Natalia. Ingin menanyakan bagaimana perasaan anak-anak mengikuti pembelajaran dengan media domino bertema tersebut. Terima kasih. Langsung saja, ya, langsung saya jawab ya. Perasaan anak-anaknya, anak-anak sebelum kami menggunakan media ini, anak-anak belajarnya itu mungkin agak ngantuk, nggak semangat gitu loh. Kalau kelas 1 itu di kelas saya. Tapi setelah saya menggunakan media ini, anak-anak menjadi antusias, senang, tertarik, apa bu gitu. Terus gimana bu? Antusiasnya itu tinggi. Gimana cara melakukan bu ini gimana? Mau bertanya dan nggak takut salah gitu loh. Sehingga anak, oh caranya gitu, tahu jalannya gitu loh. Misalnya 5 tambah 2 7 gitu kan. Dicari yang 7 mana, kartu yang lain 7, tempelkan 7. Terus ada lagi di situ 10 tambah 5 15, dicari yang 15, tempelkan di kartunya itu. Nah, dengan adanya itu anak-anak jadi seneng, antusias belajar, sehingga hasilnya waktu tes itu dapat nilainya lebih meningkat daripada yang tidak pakai dengan media. Begitu Ibu. Terima kasih. Mungkin satu lagi yang mau bertanya, monggo. Pesan. Terima kasih Bu Angga. Sebenarnya perkenalkan nama saya Tony Sangat. Jadi di sini sedikit menarik karena kalau saya itu biasanya ada bapak-bapak main begitu. Itu menariknya. Itu mengenai dongkrak ya. Nah mungkin ini sebagai variasi untuk pembelajaran anak untuk pembelajaran yang lebih menarik. Nah itu kan kartunya untuk orang dewasa main di lomba atau pas kumpul. Nah kenapa memilih itu saat pembelajaran di kelas? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ihsan. Mungkin kalau kita dengar domino judi atau apa gitu Pak. Tadi anak saya juga kemarin waktu kita melakukan ini prakteknya ini kami lakukan itu. Anak saya domino, main loh bu, bukan ya dia. Itu tergantung dari siapa yang memanfaatkannya. Tergantung siapa yang memanfaatkannya. Kita lihat saja pisau Bapak Ibu, pisau di dapur bisa untuk memotong, untuk memasak. Tapi bisa untuk tindak kejahatan. Nah, saya kenapa memilih ini karena saya juga tertarik. Bagus untuk anak kita variasi, dan anak juga senang dalam belajar. Lalu saya buat ini, penjumlahan ini dengan media ini, supaya anak itu lebih menarik dan senang dalam belajar. Dengan domino ini, kita dapat menggunakan dari siapa yang menggunakan tadi, kita dapat memilih mau gunakan untuk yang baik atau apa yang buruk. Nah, saya gunakan untuk kemajuan anak-anak saya. Saya pengen anak-anak saya itu bisa penjumlahan, gimana caranya? Karena susah untuk mengajarkan penjumlahan saja, apalagi bersusun itu, apalagi menyimpan, masih agak susah. Makanya saya pelan-pelan pakai media ini supaya anak-anak itu bisa menggunakan dengan baik dan prakteknya menjawab soal juga bisa. Nah, itu nggak Pak Ihsan. Tergantung siapa yang menggunakan tadi. Kalau contoh pisau aja untuk memotong berguna untuk positif, untuk kejahatan bisa. Nah, saya gunakan domino ini untuk hal yang positif, yaitu untuk domino bertema untuk anak materi penjumlahan. Nanti Bapak Ibu guru yang lain juga bisa menggunakan, tapi dimodifikasi sendiri deh. Misalnya soalnya apa, jawabannya apa, nanti membuat kartu ini. Begitu Pak Ihsan. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya. Demikian dari apa yang dapat kami sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Selamat pagi. Saya kembalikan ke Ibu Sumiatun. Terima kasih. Kita berikan aplaus yang banyak bagi guru Anda yang sudah menyampaikan pemaparan yang luar biasa. Bapak Ibu peserta seminar yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga pertemuan kita pada hari ini bisa memberikan manfaat dan membawa keberkahan bagi
jalan kebaikan kita semua. Apa yang tadi sudah disampaikan Bu Angga itu adalah suatu bentuk kreativitas dari Bapak Ibu Guru yang mungkin untuk kedepannya kita semua sebagai guru bisa mengambil tindakan kreatif untuk bisa meningkatkan hasil belajar siswa-siswi kita di kelas kita masing-masing. Luar biasa sekali Bu Angga. Baiklah Bapak Ibu, saya selaku pembawa acara mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir dan mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian. Bunga melati harum mewangi, tumbuh subur di taman desa. Terima kasih hadirin yang hadir hari ini. Sampai jumpa di acara